Salam Bapak Ibu Jemaat Pancaran Kasih Allah semua. Kita akan melaksanakan ibadah bersama pada pagi hari ini. Sebelum kita melaksanakan ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan menaikkan pujian dari NKB nomor 34 ayat 1. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa atas berkat rahmat dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, kami buka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan pujian bersyukur selalu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa pengakuan dosa, kita mohon ampun atas segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Bapa, ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, pelanggaran kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami perkatakan, apa yang kami kerjakan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami atas dosa-dosa kami kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, bahkan kepada cucu, mantu dan mertua. Ampuni kami Tuhan. Biarlah pengampunan yang daripada Engkau Bapa membawa kami kepada damai, sejahtera dan sukacita, sehingga atas pengampunan yang Kau berikan Bapa, kami diperbolehkan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa permohonan ampun Tuhan kepada Engkau pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyambut firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita menaikkan pujian Kasih Setiamu. terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kami boleh ada hingga saat ini. Kami percaya ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami pada saat pagi hari ini, kami rindu kuasa Allah dinyatakan melalui pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama boleh menjadi kekuatan baru bagi kami semua. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus, Engkau urapi Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Mazmur 63 ayat 1 sampai 12, dan kita akan membaca berbalas-balasan. Demikian firman Tuhan. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegang Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi nama-Mu.
seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan diri yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian-bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Sama-sama. Tetapi raja akan bersukacita di dalam Allah. Setiap orang yang bersumpah demi Dia akan bermegah, karena mulut orang-orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Demikianlah firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. 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 Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini kita semua dalam keadaan sehat dan kuat, di mana Tuhan senantiasa memelihara kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita boleh masuk di dalam dunia sosial yang dalam jumlah banyak orang. Tetapi saat ini kita percaya di dalam ibadah kita pun kita selalu merindukan Tuhan, dan kita merasakan kuasa Allah boleh senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan hari ini yang berbicara melalui pemazmur, yaitu Daud, seorang raja yang luar biasa. Bagaimana dia membangun hubungannya dengan Allah begitu dekat di dalam kerinduan dan kecintaannya kepada Allah. Termasuk dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca pada saat pagi hari ini, yaitu bagaimana Mazmur 63 ini menjadi satu mazmur yang luar biasa bagi seorang Daud. Dia sedang berada di dalam pengasingan. Dia lari daripada Saul yang saat itu mengejar-ngejar dia, berusaha untuk membunuhnya karena apa yang dilakukannya, karena apa yang Tuhan nyatakan di dalam Daud sebagai raja yang disertai oleh Allah. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adapun tema untuk perenungan kita pada saat pagi hari ini yaitu sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud sedang berada di tengah-tengah padang gurun. Bagaimana dia lari dari Saul yang saat itu mengejar-ngejar dia, yang berusaha untuk membunuh dia. Oleh karena itu, ia berada di dalam satu tekanan, ia berada di dalam satu ketakutan dan kekhawatiran yang sangat yang dia alami. Ancaman, bahaya, dan juga terjebak di tengah-tengah padang gurun. Padang gurun yang dalam kondisinya tidak ada air, kering, panas. Di mana di sana Daud harus berada di sana dan bersembunyi di sana, menjauhi Raja Saul dan juga Absalom yang saat itu mengejar-ngejar dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, padang gurun ini menjadi satu tempat yang sangat mengerikan, karena di sana tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan sama sekali. Tetapi Daud harus berada di sana, dan dia merasakan bagaimana kerinduannya kepada Allah di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sulit yang dia bisa alami. Saat itu dia sedang dalam keadaan terhimpit. Dia tidak ada semangat, dia tidak ada kekuatan lagi. Tapi dia mau berharap kepada Tuhan sebagai Allah yang senantiasa memelihara dan melindungi dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ada 3 hal yang mau kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kasih setia Allah lebih daripada hidup. Yang pertama yang mau kita lihat yaitu kehidupan Raja Daud yang merindukan Allah dengan begitu dalam di dalam hatinya. Untuk kita bisa menikmati kasih setia Tuhan yang lebih daripada hidup, maka kita harus memiliki kerinduan yang dalam akan persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan yang erat dengan Tuhan. Di dalam ayat 2 dan 3 dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca hari ini, bagaimana Daud menyatakan, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu." Dia menggambarkan kerinduannya kepada Allah, layaknya seorang yang sedang haus untuk minum, karena dia berada di tengah-tengah padang gurun yang tidak ada air, tetapi dia merindukan Allah, merindukan kehadiran Allah, mencari Allah agar ada di dalam kehidupannya. Pernyataan ini, perkataan ini menjadi satu kekuatan sendiri bagi Daud untuk dia mengalami satu pemulihan dari Tuhan, untuk dia mengalami satu pertolongan dari Tuhan. Bagaimana Allah yang begitu luar biasa itu yang dia percaya akan menolong dan membantu dia di tengah-tengah kesulitan yang dia alami. Dia mengatakan, "Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tidak ada airnya, tidak ada berair sama sekali." Begitulah kerinduan Daud yang mendalam akan Allah. Begitulah keinginan Daud untuk membangun persekutuan dengan Allah. Kerinduan yang begitu dekat, kerinduan yang membuat dia haus akan Tuhan, haus akan pertolongan Tuhan, haus akan perbuatan Tuhan, haus akan mujizat Tuhan di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah situasi yang sulit yang dia alami saat itu di padang gurun, dia merindukan kuasa Allah nyata di dalam kehidupannya. Mungkin kita juga di dalam kehidupan kita saat ini sedang mengalami satu kerinduan yang luar biasa kepada Tuhan. Kita sedang masuk di dalam kegersangan rohani, kegersangan di dalam kehidupan kita, kegersangan di dalam rumah tangga kita, kegersangan di dalam hubungan sosial kita. Mari kita bangun kerinduan kita kepada Allah. Dia akan memberikan pertolongan buat kita. Sebagaimana Raja Daud yang selalu merindukan Allah, seluruh keberadaan hidupnya, seluruh keberadaan jiwanya, rohnya, ia selalu merindukan persekutuan dengan Allah, merindukan persekutuan yang terbaik dari Tuhan, membangun persekutuan yang erat dengan Tuhan, sehingga dia dapat merasakan sukacita dan dia bisa mengatakan kasih setia Tuhan lebih daripada hidup, karena dia sedang di dalam satu ancaman saat itu, di mana orang-orang selalu berusaha untuk memusnahkan dia atau menghilangkan nyawanya, berusaha untuk membunuh dia. Tetapi dia katakan kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Di tengah-tengah situasi kondisi itu, dia tidak mengatakan, "Tuhan, kenapa saya harus mengalami hal ini? Kenapa saya harus di dalam tekanan? Kenapa saya harus terhimpit? Kenapa saya harus terjebak? Kenapa saya harus masuk di dalam lorong kesulitan, penderitaan, dan sebagainya?" Tetapi dia mau katakan kepada Tuhan, "Allahku Engkau, aku mencari Engkau, aku membutuhkan Engkau, aku merindukan Engkau, layaknya tanah yang kering tandus tidak berair. Begitulah jiwaku merindukan Engkau Tuhan, tubuhku merindukan Engkau Tuhan, hidupku merindukan kehadiran Engkau Tuhan di dalam jiwaku." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua yang mau kita lihat, bagaimana kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Yang kedua yaitu adanya perbedaan sifat. Dari sifat Saul yang berusaha untuk membunuh Daud, yang mengejar-ngejar Daud, yang mengancam hidup Daud, tetapi dia mau katakan bahwa kasih setia Tuhan, sifat Tuhan jauh lebih baik.
jauh lebih baik daripada hidupnya, jauh lebih baik daripada kehidupan Saul. Ada satu kontradiksi yang berbeda antara sifat manusia, sifat Allah yang ada di dalam diri Allah. Kata kasih setiamu di sini merupakan satu bentuk kata sifat yang memang sudah ada di dalam diri Allah. Sifat yang pertama yaitu sifat kasih, dan yang kedua itu sifat setia. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh Allah, yang Dia berikan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, termasuk kepada Daud. Makanya Daud bisa mengatakan, ya Tuhan, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup, makanya aku mau memuji Engkau, aku mau memuliakan Engkau, karena kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku akan memuliakan Engkau, bibirku akan memegahkan Engkau, jiwaku akan haus dan rindu kepadamu Tuhan. Ketika kita melihat perbuatan Tuhan di dalam iman kita, maka kita akan bisa juga mengatakan sebagaimana Daud katakan, Tuhan, jiwaku merindukan Engkau. Perbedaan kontradiksi yang sangat jauh, di mana ini merupakan satu bentuk kata preposisi. Artinya ada sifat yang sangat berbeda, terpisah antara sifat manusia yang jahat dengan sifat Allah yang penuh kasih dan setia. Itu yang mau Daud nyatakan di sini. Makanya dia ingin membedakan antara sifat manusia yang begitu jahat, yang berusaha untuk menghilangkan nyawanya. Dia membedakan dengan sifat Allah yang begitu baik, penuh dengan kasih dan setia untuk dia. Betapa pentingnya kita mengalami kasih dan setia Tuhan, sehingga kita dapat mengatakan seperti Daud, sebab kasih setiamu Tuhan lebih daripada hidupku. Daud menyatakan kasih setia Tuhan jauh lebih penting daripada hidupnya. Daud menyatakan kasih setia Tuhan jauh lebih berharga daripada hidupnya. Daud menyatakan kasih dan setia Tuhan lebih berharga dari seluruh hidupnya, dari aspek kehidupannya, baik perkataannya, jiwanya, pikirannya, bahkan seluruh kehidupannya. Dia katakan itu tidak berharga kalau dibandingkan dengan kasih setia Tuhan. Hanya dengan kasih setia Tuhan kita bisa menikmati pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan akan sifat Allah ini yang memang sudah berada di dalam diri Allah, sesungguhnya sebagai orang percaya kita pun dituntut untuk memiliki kasih dan setia kepada Allah. Sehingga Daud dapat melakukan ini karena dia memiliki iman yang luar biasa. Dia bisa mengatakan, aku ingin memandang Engkau Tuhan, aku ingin memandang perbuatan-Mu Tuhan, aku ingin melihat perbuatan kasih dan setiamu Tuhan. Saat itu Daud sedang berada bukan di gereja, bukan di rumah Tuhan, bukan di bait yang kudus, bukan di Yerusalem yang megah, tetapi Daud sedang berada di dalam tekanan yang luar biasa. Dia berada di tengah-tengah padang gurun, di mana di sana tidak ada kehidupan, yang ada hanyalah Daud sendiri, dan dia merindukan Allah di sana. Daud bisa mengatakan, aku memandang kemuliaan-Mu Tuhan, aku melihat kekuatan-Mu Tuhan, aku melihat kekudusan-Mu Tuhan. Bukan dia sedang berada di gereja, tetapi dia sedang berada di dalam tekanan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, adakah kita juga akan sama seperti Daud ketika kita mengalami satu tekanan, tantangan, persoalan, pergumulan di dalam kehidupan kita? Kita mau katakan kepada Tuhan, aku ingin memandang kepadamu Tuhan, aku ingin menaikkan tanganku kepadamu, aku ingin menyembah Engkau, aku ingin memuliakan Engkau. Daud begitu luar biasa, sampai dia mengatakan, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Bukan hanya kepada satu waktu, melainkan sampai akhir hidupnya. Sepanjang hidupnya dia ingin memuji Tuhan, dia ingin memuliakan Tuhan, dia ingin merasakan kasih dan setia Tuhan buat dia, sehingga dia dapat memegahkan Tuhan dengan luar biasa. Perbedaan sifat ini jauh dari sifat manusia dengan sifat Allah yang penuh dengan kasih dan setia. Bagian yang ketiga
kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kasih dan setia Tuhan lebih daripada hidup. Yang ketiga, kita dapat melakukan itu semua yaitu dengan mengingat perbuatan Tuhan. Di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 Daud mengatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bapak ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Daud memberikan satu frase yang luar biasa dari kata-katanya, tangan kananmu yang menopang aku, dengan sayapmu, dengan kekuatanmu, engkau pertolonganku Tuhan. Ini frase ini menyatakan betapa Daud mengingat perbuatan Tuhan, betapa Daud mengingat pertolongan Tuhan dengan tujuan pada akhirnya dia mau katakan bahwa hanya Allah saja tempat pertolonganku, hanya Allah saja tempat perlindunganku sebagai tanduk kekuatanku, hanya Allah saja. Pengakuan iman, pernyataan iman timbul dari perasaan Daud yang mengingat akan perbuatan Allah. Bagaimana Allah selalu bekerja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Adakah kita pernah mengingat akan perbuatan Tuhan? Adakah kita pernah mengingat akan karya Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, di dalam keluarga kita, sehingga kita mau katakan bahwa jiwaku ingin melekat kepadamu Tuhan, seperti Daud. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Ini satu pernyataan iman yang luar biasa dari Daud, karena dia mengingat segala perbuatan Tuhan. Dia merasakan, dia mencari Tuhan di dalam tindakan perbuatannya. Dia merasakan akan apa yang Tuhan lakukan, akan kuasa Tuhan, akan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Adakah kita juga sama seperti Daud? Adakah kita juga merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, yang memberikan kekuatan bagi kita? Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui ketiga hal ini, bagaimana kasih setia Tuhan lebih daripada hidup, yaitu kita harus bergiat, memiliki kerinduan yang sangat dalam kepada Allah, dengan kita mencari Allah melalui kehidupan kita, melalui hidup kita pribadi lepas pribadi, bahkan di tengah-tengah keluarga. Yang kedua, kita mau melihat adanya perbedaan yang kontradiktif antara sifat Allah dan juga sifat manusia. Dan yang ketiga, kita mau mengingat perbuatan Tuhan, sehingga kita bisa mengatakan, ya Tuhan, kasih setiamu lebih daripada hidup. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, membangun kerinduan yang mendalam. Kita mencari Tuhan, memuji Tuhan, dan mengingat akan segala perbuatan yang Tuhan lakukan, sehingga mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, hati kita, jiwa kita melekat kepada Tuhan, layaknya ranting dengan pokok anggur. Ketika itu tidak melekat dengan Tuhan, maka kita tidak bisa berbuah. Mari kita melekat kepada Tuhan di dalam iman, di dalam pikiran kita, di dalam perasaan kita, serta perbuatan kita yang hanya selalu tertuju kepada Tuhan. Akhir dari khotbah ini ada 3 pokok yang mau saya berikan buat kita, yaitu ada 3 karakter orang. Ada orang yang merindukan Tuhan dalam keadaan susah saja. Ketika dia mengalami satu tekanan, ketika dia mengalami satu pergumulan, dia baru datang kepada Tuhan. Dia merindukan Tuhan begitu dalam. Namun ketika dia mulai merasakan enak, nyaman, dia melupakan Tuhan. Karakter yang kedua, ada orang yang dalam keadaan senang saja, baru ingat akan Tuhan. Ketika dia senang, dia ingat akan Tuhan begitu luar biasa. Tetapi ketika dia mengalami satu pergumulan, tantangan hidup,
Dia lupa akan pertolongan Tuhan. Dia mengutuki Tuhan. Itu karakter yang kedua. Namun karakter yang ketiga, ada orang yang selalu senang bersekutu dengan Tuhan, baik dalam keadaan susah maupun senang. Dia tetap merindukan Allah. Dia selalu merindukan Allah, bukan karena keperluan, bukan karena kebutuhan, melainkan karena itu sudah menjadi gaya hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ketiga hal ini, mana yang sudah kita lakukan? Apakah yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Biarlah kita merenungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, untuk kita boleh menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Dengan tetap diam di rumah, mari kita juga taat terhadap himbauan pemerintah sebagai lembaga yang Tuhan pakai untuk kebaikan bagi kita dalam menyikapi COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagaimana kasih setia Tuhan lebih daripada hidup. Ajar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mencari Tuhan di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan, di dalam kerinduan hati kami, hidup kami Tuhan. Ajar kami boleh senantiasa merindukan Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau, agar Tuhan memberkati kami semua. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca bersama, biarlah kami dapat melakukannya dalam hidup kami Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, untuk seluruh jemaat di dalam kehidupan, pekerjaan, dan keluarga mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan Yesus. Engkau menolong di tengah-tengah pekerjaan. Engkau cukupkan Tuhan Yesus, berkati pekerjaan mereka, baik yang buruh, pegawai negeri, dan juga pengusaha sekalipun. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau membukakan jalan, memberkati kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, menolong mereka di tengah-tengah keluarga, istri, anak-anak, suami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Om. Kami berdoa juga Tuhan untuk pendidikan anak-anak jemaat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati, menolong mereka. Biarlah anak-anak ini boleh senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengetahuan mereka, dalam pendidikan mereka di sekolah maupun di rumah. Tuhan Yesus, Engkau menolong, berikan hikmat dan kepintaran, kecerdasan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati ya Tuhan. Tengah-tengah situasi saat ini, biarlah mereka juga tetap belajar di rumah, belajar bersama dengan orang tua, keluarga. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh kesehatan jemaat anak-anak Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Tuhan Yesus, Engkau memberkati di dalam kesehatan mereka.
Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini Tuhan, kami tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama, tidak bisa masuk di dalam komunitas yang lebih luas Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan Yesus tetap senantiasa berharap kepadamu, memohon agar perlindungan dan penyertaan Tuhan di dalam kesehatan dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Bapa di dalam sorga, saat ini juga Tuhan Yesus kami mau berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Engkau menolong memberikan hikmat, marifat Tuhan Yesus, sehingga setiap keputusan kebijakan yang diambil boleh senantiasa memberkati seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan, baik yang di kota maupun pedesaan Tuhan, tetap dalam perhatian, sehingga setiap keputusan yang ada Tuhan tidak menimbulkan satu pertentangan, melainkan menimbulkan damai sejahtera bagi negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati para medis Tuhan, yang saat ini juga sedang berjuang di dalam menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Bahkan seluruh pasien yang saat ini sedang dalam sakit Tuhan Yesus, positif corona Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, agar mereka juga tetap semangat dan bangkit dari keterpurukan yang ada Tuhan. Biar mereka dapat merasakan kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Mungkin yang saat ini juga sedang dalam PDP Tuhan Yesus, Engkau memelihara mereka Tuhan Yesus. Jauhkan dari rasa takut, kekhawatiran Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa berharap bahwa Tuhan adalah tempat pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga saat ini ya Tuhan mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, secara khusus Bapak Jamarun Sitinjak, Ibu Patricia Ladong, Bapak Paul Molem, Bapak Leo Laupati, Bapak Stephen Wardoyo yang saat ini sedang sakit Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memulihkan Tuhan Yesus. Engkau tolong keluarga yang saat ini juga bersusah Tuhan untuk menjaga, merawat Tuhan Yesus. Engkau memberkati segala biaya kebutuhan Tuhan Yesus, Engkau mencukupkan, karena kami percaya pemulihan datang dari Tuhan. Engkau berkati para medis yang menangani Tuhan Yesus. Engkau tolong di dalam nama Yesus Tuhan Yesus, biar semua dapat dipulihkan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat yang saat ini sedang dalam pemulihan, yaitu Ibu Ani Sinaga, Ibu Mimi Bagiarta, Pendeta El Saragi Sitio, Bapak Rudolf Hutagalung, Ibu Siman Junta, Ibu Rismaya Naibaho, Meiti Manengke Mumbunan, Bapak Henja, dan juga Ibu Yanti Sabar, beserta dengan Bapak Arnold Puhu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau campur tangan bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Dan kami percaya saat ini juga Tuhan Yesus, Engkau akan menolong setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pemulihan. Kuasa Tuhan kiranya nyata, memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Engkau juga menolong Tuhan Yesus secara khusus buat Bapak Pendeta Calvin Tuhan, sebagai gembala jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau boleh senantiasa memelihara dia, menjaga. Engkau berkati di tengah-tengah keluarga, perekonomian anak-anak Tuhan Yesus. Engkau senantiasa menjaga, memberkati Tuhan. Biarlah hikmat marifat daripada Tuhan juga boleh senantiasa memberkati Pak Calvin, sehingga dalam memimpin jemaat di tempat ini Tuhan, nama Tuhan sungguh dipermuliakan. Hari lepas hari dia dapat melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati keluarganya, anak-anaknya, istrinya Tuhan Yesus. Engkau memberkati di tengah-tengah pelayanannya, aktivitasnya Tuhan Yesus. Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami terbatas dalam menaikkan doa-doa kami, tetapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan menjawab seturut dengan rencana dan kehendak-Mu setiap seruan doa kami. Ampuni ya Tuhan jika di dalam doa kami ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ubahkan semua itu boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami Tuhan, sehingga tidak menjadi penghalang bagi doa-doa kami sampai kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami akan mengakhiri doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Mari kita menaikkan pujian, sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan Ibu pengharapkan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Hebat tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita bawa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami, sehingga pada pagi hari ini Bapa kami dimampukan untuk membawa persembahan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Dan Bapa di surga, berkati setiap persembahan yang sudah kami bawa, agar setiap rupiahnya dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengelolanya Bapa, agar mereka dapat mengelola sebaik mungkin. Dan berkati seluruh jemaat pancaran kasih Allah yang sudah membawa persembahan syukur, dan kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan mereka. Dan kami berdoa kiranya Engkau senantiasa mencukupkan apa yang mereka perlukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa kepada Engkau Bapa di surga. Haleluya, amin. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan pujian Kasih Yesus Lebih Dari Semua. Lebih dalam dari lautan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sepanjang ibadah kami online pada saat hari ini Tuhan, kami percaya Allah mendengar setiap seruan doa kami. Allah mengerti setiap keadaan kami. Di tengah-tengah situasi dan kondisi kami percaya damai sejahtera dan kasih Tuhan akan senantiasa beserta dengan kami, memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami, istri kami, bahkan juga di dalam pekerjaan kami. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.